Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur Primadi Guna dari mahasiswa Universitas Pamulang jurusan Teknik Informatika. Jadi Universitas Pamulang adalah universitas yang ada di Pamulang yang saat ini menjadi universitas terfavorit di daerah Tangerang khususnya. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan tentang Sistem Pendukung Informasi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pengertian Sistem Pendukung Keputusan. Decision Support System DSS atau Sistem Pendukung Keputusan adalah serangkaian kelas tertentu dari sistem informasi terkomputerisasi yang mendukung kegiatan pengambilan keputusan bisnis dan organisasi. Suatu DSS yang dirancang dengan benar adalah suatu sistem berbasis perangkat lunak interaktif yang dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan mengkompilasi informasi yang berguna dari data mentah, dokumen, pengetahuan pribadi, atau model bisnis untuk mengidentifikasi dan memecahkan berbagai masalah dan mengambil keputusan. Sistem pendukung keputusan atau DSS bisa digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisa, dan membentuk data yang dikoleksi, dan mengambil keputusan yang benar atau membangun strategi dari analisis tidak pengaruh terhadap komputer, basis data, atau manusia penggunanya. Konsep dasar sistem pendukung keputusan. SPK atau sistem pendukung keputusan mulai dikembangkan pada tahun 1960-an, tetapi istilah sistem pendukung keputusan itu sendiri baru muncul pada tahun 1971 yang diciptakan oleh G. Anthony Gorey dan Michael S. Scott Morton. Keduanya adalah profesor di MIT. Hal itu mereka lakukan dengan tujuan untuk menciptakan kerangka kerja guna mengarahkan aplikasi komputer kepada pengambilan keputusan manajemen. 3 tujuan yang dicapai oleh sistem pendukung sistem keputusan. Yang pertama adalah sistem harus dapat membantu manajer dalam membuat keputusan guna memecahkan masalah semi terstruktur. Yang kedua, sistem harus dapat mendukung manajer, bukan mencoba menggantikannya. Yang ketiga, sistem harus dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Tujuan tersebut mengarah pada 3 prinsip dasar sistem pendukung keputusan. Yang pertama adalah struktur masalah, yang kedua dukungan keputusan, yang ketiga efektivitas keputusan. Kriteria sistem pendukung keputusan. Berikut ini adalah beberapa karakteristik sistem pendukung keputusan. Yang pertama, interaktif, fleksibel, data kualitas, prosedur pakai. Karakteristik dan kemampuan sistem pendukung keputusan. Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari sistem pendukung keputusan. Yang pertama, mendukung seluruh kegiatan organisasi. Yang kedua, mendukung beberapa keputusan yang saling berinteraksi. Yang ketiga, dapat digunakan berulang kali dan bersifat konstan. Yang keempat, terdapat 2 komponen utama, yaitu data dan model. Yang kelima, menggunakan baik data eksternal maupun data internal. Yang keenam, memiliki kemampuan what if analysis dan goal seeking analysis. Yang ketujuh, menggunakan beberapa model kuantitatif. Model pada sistem pendukung keputusan. Model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru jika perlu. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara tepat dan benar. Pentingnya model dalam suatu pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal dari unsur-unsur itu ada relevansinya terhadap masalah yang akan diselesaikan itu. Yang kedua, untuk memperjelas secara eksplisit mengenai hubungan signifikan di antara unsur-unsur itu. Untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan-hubungan antar variabel, hubungan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk matematika. Untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan. Sekian dari presentasi saya kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.